Production. Kita ke satu. Target sudah di lokasi. Bakso mencari info. Lucu banget operatornya. Oke, selamat datang teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Bakso episode ke-5. Ya, pokoknya ini harus jadi kelima. Nggak tahu lah. Pokoknya kayaknya yang lainnya nggak jadi tayang kok. Kenapa? Oke, selamat datang teman-teman di podcast Bakso. Kita nyanyi dulu ya sebelum mulai. Karena ya waktu episode kopi saya nggak nyanyi karena ya nggak usah deh lah. Sekarang langsung aja. Pokoknya hari ini kita ada di episode yang ini penting. Ini penting, ini serius dan sejujurnya ini saya sendiri yang request ini harus ada. Kenapa tuh? Soal obrolan soal perempuan. Kita akan berbicara tentang perempuan di podcast Bakso episode yang kesekian ini. Nah, kenapa kok baca ini penting? Karena ternyata memang isu soal perempuan di Bojonegoro itu bukan isunya ya, tapi mungkin kasus atau apa itu dekat dengan kita, tetapi aktivis atau mungkin orang yang sadar dengan hal itu jumlahnya tidak banyak. Nah, kita menghadirkan dua orang yang ya saya bilang mereka aktivis lah ya, yang concern pada isu soal perempuan ini. Nah, saya kan waktu request ini langsung hubungi ke asisten ahli saya kan ya, saya perlu narasumber. Jadi saya perlu narasumber yang dia itu bicara soal perempuan dan memang dia aktif di isu soal ya kesetaraan gender lah, perempuan atau apa itu. Nah, akhirnya kita mendapatkan dua orang aktivis yang sungguh keren sekali, yang ya mari kita berikan beban dulu pada mereka. Boleh disut dulu, sudah ganti ke sini. Nah, ini ada dua orang perempuan yang berbaju pink dan berbaju hitam. Kita kenalan dulu kali ya. Yang baju pink. Halo. Namanya adalah Beverly. Dia ini ya kurang lebih mungkin sudah 1 tahun kali ya akrab dengan pembicaraan soal perempuan ini ya. Oke, Beverly semester 3 dari Fakultas Sains Tek, Prodi Teknik Sipil. Tepuk tangan dulu. Tipis-tipis dulu. Nah, yang kedua ini ada namanya adalah Mbak yang perempuan ini namanya Dea Yunita. Halo teman-teman Bakso. Dia datang dari Prodi Ilmu Hukum, ya, Fakultas Hukum. Gitu. Ya, Oke. ya. Nah, ada dua ini ya. Dua-duanya aktif, dua-duanya aktivis. Kamu di sini ikut BEM nggak? Apa Hima? Oh, Hima. Ini Hima Tesu, yang ini BEM Fakultas Hukum. Gokil, arek BEM, Bro. Arek BEM ya. Nice. Jadi ada Dea dan ada Beverly yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol tentang ya isu soal perempuan khususnya di daerah Bojonegoro. Jadi gini, saudara-saudara, kita langsung mulai aja ya. Jadi kita serius ini. Jangan berharap ada ketawa-ketawa di sini. Kita ini berbicara soal isu yang penting. Isu penting, isu soal perempuan, dan kita harus bicarakan ini juga dengan ya serius. Ya, nah, sensitif juga sih sensitif. kalau bahas perempuan. Betul. Nah, gini. Yang masuk ke telinga saya itu ada beberapa isu catcalling itu banyak di Bojonegoro ini. Kurang lebih ada 3 yang saya tuh dengar langsung ceritanya. Terus habis itu ya dia mengalami. Dia perempuan, mungkin untuk sebagian orang dia cukup cantik, dia bersepeda lalu dapat catcalling. Dan itu ternyata ada beberapa titik di Bojonegoro yang sering ada itu. Mungkin ya nggak langsung di sana ya, cuma mungkin apasnya aja di sana. Iya, benar. Kalian pernah nggak ada di situasi yang sama seperti itu? Beverly dulu. Pernah sih, kayak waktu lewat naik sepeda terus kan mau ke kota gitu kan. Terus di perempatan desa itu ada laki-laki tuh banyak gitu. Oke. Tapi ya kita udah kenal tapi ya wait, cewek kayak gitu kan, kayak apaan sih? Oh, kamu pernah di? Pernah dong. Nah, yang bisa kayak gitu dia. Nah. Pernah digituin? Pernah.
Apa yang kamu rasakan ketika di catcalling seperti itu? Kayak apaan sih? Ya emang kita kenal tapi nggak gitu bro, kayak gitu kan. Kan itu caranya. Kan gitu caranya. Mungkin dia dalilnya untuk akrab tapi juga nggak gitu juga caranya. Dia pernah seperti itu? Kalau di catcalling dibilang pernah, cuman di catcalling sama orang yang nggak kenal. Misalnya kayak aku waktu itu lagi di Indomaret, terus segerombolan laki-laki satu mobil datang, terus dia cuma negur kayak QQ dulu gitu kan. Cuman nggak usah kalau Astagfirullah. Kenapa saya jadi ketawa? ya aku anggapnya karena aku orang yang nggak terlalu kayak bodo amat gitu. Jadi tameng aku tuh kayak ya udah nggak usah dihirauin, ntar capek sendiri juga. Terus kayak langsung pasang miyuko aja, nggak suka aja gitu. Gimana? Gimana? Oke, berarti kalian berdua pernah mengalami itu. Kayaknya hampir semua perempuan pasti pernah. Hampir semua perempuan, kamu bisa mengatakan hampir semua perempuan pasti pernah karena mengalami itu catcalling. karena itu kayak udah hampir kayak dinormalisasikan gitu loh. Bisa dibilangin kayak bercanda lah, apalah gitu. Apalagi semenjak ada QQ gitu kayak. Semenjak ada semakin ini ya. Menurut berarti tren itu membuat bukan isu ya. Catcalling itu semakin jamak terjadi. Iya. Terasa gitu. Tapi menurut Bapak itu Kok Bapak? Kak dong. menurut Kakak menurut Bang Bakso itu catcalling bisa terjadi di cowok gak? Hah? Catcalling bisa Jadi di cowok di nggak? cowok. Saya nggak pernah nggak pernah dapat info itu sih. Tapi tapi mungkin kayaknya juga dapatnya nggak di Indonesia. Ya. Itu mungkin di belahan dunia yang lain. Ya, itu benar. kayaknya mungkin iya. Karena kan karena kadang-kadang alasannya itu bercanda itu loh. Iya, Tapi makanya tadi mungkin, ya. enggak, kita tahu juga. Nah, kita ke ini dulu ya, flashback dulu sebelum nanti kita bicara lagi soal catcalling ini. Artinya bukan kita ya, saya tidak pernah soalnya. Kalian berdua itu pernah mengalami situasi tidak enak seperti itu. Ya, pasti. Kita flashback dulu, kita awali dari awal mula kalian kenal dengan yang seperti ini, ya kan? Menurut kalian ya, merayakan tahun baru itu boleh atau tidak, halal atau haram, dulu trompet itu? Waduh, langsung berat juga ya. Enggak usah. Harusnya tadi itu pertanyaan pertama. Gimana menurutmu ini trompet? Kamu tertarik sama isu ini sejak kapan dan kenapa? Isu perempuan, Isu tentang perempuan. dunia keperempuanan. Mungkin dari kalau bicara awalnya itu belajar tentang tertarik sama isu keperempuanan itu dari dan untuk diri sendiri dulu. Karena itu pertama dekat sama diriku juga, terus kedua kita melihat flashback dari sejarah lah dulu. Sejarah kita lihat perjuangan perempuan itu sangat susah dulu dari zamannya era Kartini, perjuangannya memperjuangkan kesejahteraan perempuan sampai muncul yang namanya budaya feminisme. Budaya feminisme yang tertekan dengan adanya budaya patriarki dan lain-lain kayak gitu. Jadi tertarik aja, kayak apalagi banyak stigma-stigma yang membuat ya perempuan tuh harus kuat, perempuan harus ya bisa membantingi dirinya gitu loh kan. Jadi tertarik aja karena dekat sama diri sendiri. Awalnya berarti kamu belajar untuk dirimu. Iya benar. Kapan itu titiknya kamu sadar bahwa ini saya perlu belajar ini untuk diriku? SMA, SMP, SMA sih udah kayak gokil. maksudnya SMP itu belum terlalu dalam, cuman kayak udah tertariknya udah. Mungkin dari SMP tuh kayak aku tertariknya kayak lingkunganku harus menghargai perempuan banget gitu loh. Mungkin dari cara negurnya, cara ngomong sama perempuan tuh harus beda gitu. Gitu. Begitu. Kalau Beverly, sejak kapan dan kenapa suka isu ini? Jadi kan dulu SMP itu kan aku di SMP teman-teman yang SMP kenapa? Astagfirullah. SMP kan teman-teman yang sekolah di desa kan di desa semuanya gitu kan. Aku udah sekolah di kota di SMP ku. Terus udah mulai kayak kita sering pulang malam kayak gitu. Tapi tetangga-tetangga tuh kayak ya gitulah. Ya, benar. Terus bilangnya ke ibu SMA ding, iya SMP juga. Terus habis itu mulai tangga kayak gitu, ibu mulai negur. Ngapain pulang malam gini udah. Terus kuliah ketemulah sama sebuah organisasi, ada perempuannya juga. Terus ya
oh berarti tuh kayak gini, tahu kayak gini. Terus udah bodo amat sama omongan tetangga, tetap ya kalau harus pulang malam ya harus pulang malam. Terus gimana cara jelasin ke ibu ya kita jelasin secara personal aja. Terus bilang ke ibu kalau aku ada ini, tangga nggak tahu kalau aku di luar tuh kayak gini, nggak mungkin lah aku ngelakuin hal negatif. Aku juga disekolahin sama ibu biar bener kayak gitu. Oke, berarti triggernya adalah dari lingkunganmu gitu ya, stigma-stigma yang kayaknya dia mulai ini deh. Iya, pulang malam ya. Pulang malam nggak jelas. Iya, gitu. Iya, parah banget ya. Berarti dia sudah mulai mabuk-mabukan. Aduh. Pasti dibungkus ini ya. Gitu. Mereka nggak tahu, tapi akhirnya itu membuatmu risih dan akhirnya ya kamu belajar ini untuk berarti bisa jadi untuk dirimu dulu juga ya. Iya. Tapi bagus tadi dia bilang kayak yang buat jelasin ke orang tua ya, aku dididikin sama orang tua buat ngerti itu, buat bisa ngejelasin ke orang lain bahwa aku di luar pulang malam itu ya tujuannya baik juga gitu. Oke. Nice. Apa aja yang sudah kalian pelajari? Maksudnya mungkin ada insight-insight yang sudah masuk ke diri kalian dan bisa dibagikan ke teman-teman tentang mungkin apa ya, konsep kesetaraan gender kah atau apa mungkin yang bisa dibagikan yang sudah kamu baca selama berpuluh-puluh tahun ini? Berpuluh-puluh tahun. Mungkin kebanyakan kita dengar kayak perempuan tuh penting gak sih berpendidikan tinggi dan lain-lain gitu. Nah, jawabannya ya penting gitu. Kalau ditarik dari sejarah juga kan dulu kita sangat dibungkam ya, perempuan tidak boleh berpendidikan tinggi, perempuan nggak boleh bekerja, perempuan hanya di rumah aja. Buat apa berpendidikan tinggi, nanti ujung-ujungnya ke dapur juga, nanti ngurus keluarga juga, ngurus rumah tangga juga dan lain-lain gitu kan. Tapi sebenarnya enggak. Pentingnya pendidikan bagi perempuan itu menurut saya itu sangat penting banget. Karena namanya pendidikan itu kan maknanya sangat luas ya. Oke. Nggak hanya tentang kita pendidikan formal doang, kayak akademisi doang. Bicara tentang pendidikan itu kan kayak mindset ya, pola pikir kita mengolah pola pikir yang dimana kita mengasah pola pikir itu dengan kayak apa yang kita baca, sama siapa kita berdiskusi, dan bagaimana kita menyelesaikan satu masalah. Nah, pentingnya pendidikan bagi perempuan itu aku ada satu orang sosok inspiratif juga, YouTuber Indonesia, nama Charlie Anavita. Di situ juga dia juga pernah sharing bahwa ada 3 keistimewaan perempuan yang dimana pendidikan itu penting bagi perempuan. Yang pertama itu perempuan itu setengah dari peradaban katanya gitu kan. Katanya ketika kita ingin melihat ingin menghancurkan sebuah peradaban, hancurkan perempuannya, dia bilang gitu kan. Juga kayak kita ingin menghancurkan sebuah peradaban di suatu wilayah, maka kita harus hancurkan perempuannya, maka gitu. Terus yang kedua juga kedua itu perempuan itu tiang negara, kayak ketika kita ingin melihat masa depan suatu negara, maka kita harus cek dulu perempuannya, ya. Dan ketika kita ingin menghancurkan satu negara, hancurkan perempuannya. Karena kenapa? Karena perempuan itu karena fitrahnya perempuan kan adanya rahim itu hamil dan melahirkan. Jadi perempuan itu penerus generasi begitu. Dan yang poin ketiga, kenapa perempuan itu penting berpendidikan? Karena poin ketiga tadi perempuan adalah madrasah ulamanya bagi anak-anak yang kelak gitu kan. Guru pertama yang bakalan mendidik anak-anaknya. Walaupun kayak S2, S3 tapi ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga, ya tetap penting karena dia juga memberikan penerus generasi buat negara gitu. Karena yang penting itu adalah anak yang hebat lahir dari rahim ibu yang hebat juga. Waduh, gitu. Nice, keren. Wah, terlihat memang kita tidak salah undang narasumber. Aduh, gak juga gitu. Kalau Beverly, apa yang bisa dibagikan dari apa yang sudah kamu pelajari selama ini? Kan lebih ke organisasi kan, jadi kayak yang aku pelajari selama ini ya kita sama laki-laki itu setara. Kita nggak bisa kayak kita harus di belakang laki-laki, nggak bisa. Kita itu berdampingan sama laki-laki. Udah ada contoh sendiri kan, direktur kita aja perempuan, kaprodi teknik sipil aja perempuan. Ya kita harus bisa, kita juga bisa jadi ketua apapun, kita bisa kayak gini, kita bisa jadi apapun yang kita mau kayak gitu. Jadi tetap berusaha kalau emang kita mau untuk mencapai tujuan kita. Ini tapi menarik, Beb.
secara eksplisit kamu bukan secara eksplisit, secara implisit kamu mengatakan bahwa berarti kamu kan setuju dengan konsep kesetaraan gender ya. Tapi seringnya adalah kita di Islam itu kan teologi yang digunakan buku untuk membantah untuk orang-orang yang tidak suka itu kan pakai ada ayat ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu di An-Nisa itu. Menurutmu gimana? Kan ada konsep ayat itu tuh. Menurutmu atau ayat itu yang salah tafsir atau gimana menurutmu? Hah? Terjemahannya, gak dong. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ya kan ada yang mengatakan bahwa laki-laki itu di atas atau memimpin atau apa gitu loh. Apa? Qawwam artinya apa ya? Di atas atau pemimpin gitu ya. Atas perempuan. Nah, gitu. Kan itu sering yang dipakai untuk kaum laki-laki nggak teli untuk membungkam perempuan biar tidak macam-macam kan. Menurutmu gimana? Kan ada ayat itu. Tapi aku nggak sepenuhnya posisi sama kayak ayat itu sih, kayak emang kita kalau nanti menikah itu pasti kita juga bakal mikirin harga diri laki-laki. Nggak mungkin kan kita pulang sendiri malam-malam kayak gitu. Mesti gimana sih rumah tangga nanti kayak gitu kan. Jadi ya mau nggak mau ya emang pemimpin itu sistemnya laki walaupun. Tapi waktu mahasiswa kayak gini ya kita mau nggak mau harus juga bisa jadi pemimpin. Tapi kan direktur nggak mahasiswa. Tapi kan direktur nggak gitu. Kan direktur tetap pemimpin. Keluarganya laki-laki. Oh gitu. Oke, ada lagi. Saya tak kenal saya yang hubungannya sama ini. Nah, ini kalau soal ayat itu mungkin gini ya. Mungkin kamu merasa bahwa tidak bisa membantah lu cukup banyak karena itu dari Al-Quran kali ya, mungkin. Tapi kan ada juga yang peribahasa yang bilang kayak gini, laki-laki yang kuat itu di belakangnya ada perempuan yang hebat. Nah, setuju nggak sama itu? Ini di belakang loh. Di belakang. Ya kan, redaksinya kan di belakang. Setuju nggak sama itu? Laki-laki yang hebat itu di belakangnya ada perempuan yang laki-laki yang kuat di belakangnya ada perempuan yang hebat. Iya. Setuju nggak? Ini tidak Al-Quran ini. Mungkin kamu bisa lebih luas untuk komentar itu. Kalau Al-Quran kan kamu harus belajar tafsir Al-Quran dulu nih. Ya, benar sekali. Nah, gimana kalau soal itu? Setuju juga, tapi kan itu kan bisa diartikan nggak kayak gitu, nggak kayak sesuai dengan kata-katanya. Kayak laki-laki yang kuat, di belakangnya ada perempuan yang hebat. Maksudnya di belakang kan bisa jadi itu adalah support system. Kayak seorang anak dia hebat, itu di belakangnya ada ibu yang kuat juga. Ada ibu yang hebat buat ngedidik dia kayak gini kayak gitu, sehingga anak itu kuat kayak gitu. Kalau kamu setuju nggak sama yang itu? Yes, meneruskan dari katanya Kak Bafli tadi, benar yang dikatain dari narasi di belakang ada perempuan yang hebat itu bukan berdiri di belakang juga bukan apa, tapi support sistemnya benar-benar. Kalau laki-laki kuat ada perempuan di belakang ada perempuan yang hebat, menurut saya juga itu penting juga, berpengaruh juga buat laki-laki gitu loh Kak. Tapi kalau dianggap, saya teruskan nih. Tapi kalau dianggap bahwa perempuan di belakang itu adalah bentuk subordinat, adalah perempuan itu bagian, bukan sesuatu individu yang berdiri sendiri, tapi dia itu adalah bagian. Atau kalau pakai bahasanya Beverly tadi, hanya dianggap sebagai supporting system. Kamu ngerti support kan? Iya. Ya kayak vitamin C itu loh. Iya. Kan cuma multivitamin aja, tidak kebutuhan pokok. Kalau perempuan dijadikan subordinat, gimana? Kalau ada lelaki yang menganggap seperti itu, gimana? Ayo. Menurutmu gimana? Kalau perempuan disubordinat, setuju nggak? Saya gimana? Apa itu ya subordinat ya? Enggak. Apa? Silakan. Kalau dijadikan subordinat, menurut aku, gimana ya? Aku bingung lagi. Bantu dulu kak. Gimana ya? Ya kayak, ya emang bener sih kayak, contohnya aja bapak aku kuat, ada pendampingnya, ibu aku kayak gitu. Di belakangnya ada ibu aku, terus ojo kayak gini, gue gak krungu suaramu. Tapi menurutmu eksistensi perempuan tetap penting? Penting. Tapi harus tahu dengan porsinya masing-masing kayak gitu. Kalau dia sebagai ibu rumah tangga ya dia bekerja sebagai rumah tangga dengan baik. Nah, setuju nggak dengan perempuan berkarir sekarang? Setuju banget. Kan berarti kan mungkin ini tidak bisa ini mendidik anak atau apa. Nah, gimana itu menurut kalian? Perempuan berkarir, setuju nggak? Yang pengen berkarir, ayo.
Ya karena perempuan berkarir kalau dibilang setuju aku setuju banget. Jadi tapi itu tidak melepas dari tanggung jawabnya tadi gitu. Kalau misalnya wanita berkarir dan dia sudah memiliki tanggung jawab di dalam rumah tangga, ya itu tadi harus menjalankan tanggung jawabnya lagi. Terus juga kan biasanya ada laki-laki yang tidak mengizinkan laki-laki istrinya perempuannya untuk bekerja. Itu didiskusikan lagi tujuannya apa, arahnya apa, demi kebahagiaan kedua belah pihak juga. Kadang ada yang ditahan buat gak boleh bekerja, tapi perempuan itu bahagianya ketika dia berusaha juga, ingin membantu juga keluarganya. Dan ya menurutku penting aja gitu loh Kak. Ya asal dia bisa ngebalance waktu, ngelupain tentang keluarganya juga, tanggung jawabnya juga gitu, ngurus anak dan lain-lain gitu. Tapi ini lagi. Tapi itu kan banyak terjadi di dunia kita dan isu yang beredar adalah bahwa yang seperti itu akhirnya membuat beban ganda. Beban ganda kan akhirnya dia di rumah dituntut untuk menjadi ibu rumah tangga juga. Misalnya ada anak yang tidak sempat pakai baju karena apa, ibunya rapat misalnya gitu kan, akhirnya dicibir sama tetangganya. Tetapi ya dia dituntut untuk kerja di situ, tapi dia juga kerja di luar. Karena akhirnya beban ganda. Gimana, Bev? Kalau menurut aku udah persetujuan dari awal, misal kita buat perjanjian dulu dari awal, kita menikah untuk ini. Nanti kalau aku ya, kalau buat aku, nanti aku sebelum punya anak, aku harus tetap bekerja. Nanti setelah aku punya anak, aku nggak apa-apa nggak bekerja, asalkan ya tetap, kenapa harus tetap gini dong? Ada ininya berarti ya, ada akadnya dulu nih, ada perjanjiannya dulu. Bertanggung jawab sama anak aku kayak gitu. Oke, perjanjiannya ada omongan dulu, nggak tiba-tiba dapat beban ganda. Kayak gitu kan, soalnya kan ya mungkin orang-orang yang mendapatkan beban ganda itu juga nggak sadar kalau dia itu dapat beban ganda kan, gitu. Jadi karena tetangganya begitu, dia akhirnya ya begitu juga, ya bekerja di luar, ya di rumah, ya jadi ibu rumah tangga. Tapi harusnya ada akadnya menurutmu, gitu? Iya, terus nambahin juga, kalau kakak bilang tadi tuntutan dari rumah tangga, menurutku pekerjaan di rumah tangga itu nggak tuntutan sih. Kadang ada perempuan juga memilih menjadi ibu rumah tangga gitu loh. Jadi tuh pekerjaan rumah atau tanggung jawab di rumah itu bukan sebagai tuntutan, kan pekerjaan rumah bisa dikerjakan laki-laki juga, gak harus perempuan. Jadi kata tuntutan tuh kayaknya gak cocok deh. Berarti lebih baik dilaksanakan berdua juga. Iya, berdua juga. Laki-laki juga bisa bantu perempuannya. Iya. Karena ini ya, karena apa namanya, pekerjaan rumah itu ya basic social life ya. Iya benar. Iya, Bo. Iya, gitulah. Jadi harusnya memang dilakukan oleh dua orang laki-laki. Oke. Makanya tuh kayak aku nggak sepakat kayak ala perempuan ngapain berpendidikan tinggi nanti ujung-ujungnya ngurus dapur juga, ngurus rumah juga gitu kan. Tapi enggak, fitrah perempuan tuh bukan itu gitu loh. Fitrah perempuan itu yang melahirkan, hamil, menyusui dan lain menstruasi gitu kan. Nah, kalau pekerjaan rumah itu bukan fitrahnya perempuan, itu bisa dikerjakan laki-laki juga gitu. Bisa dikerjakan bareng. Gitu. Bisa dikerjakan bareng-bareng. Nah, gitu ya. Berarti gini, yang menarik adalah, ini buatku menarik. Kayak gini, kalian kan sadar yang seperti itu ya, bahwa yang fitrah itu ya yang berhubungan sama biologis, sementara pekerjaan di rumah itu bisa laki-laki, bisa perempuan yang melaksanakan. Tapi menurut kalian, saat kalian diskusi soal keperempuanan, soal kalian berjuang seperti itu, ada nggak laki-laki yang datang terus dia itu ikut sadar? Karena kadang-kadang kok malah kalian diskusi perempuan ya sama perempuan sendiri, yang laki-lakinya tetap nggak teli gitu loh. Kan itu tantangannya juga. Gimana menurut kalian? Aku pernah ada di sebuah forum, itu bahas diskusi perempuan, tapi ada 2 laki-laki yang ikut. Jadi dia pertama kayak nggak terima, nggak bisa, kayak gini-gini itu nggak bisa. Tetap kalian pasti secara nggak sengaja beban ganda gitu kan. Terus habis itu dibantah lah. Kan tapi laki-laki juga bisa kayak gini kayak gitu, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, masak juga bisa bareng, bersihkan rumah juga pasti bisa lah ya kali nggak bisa. Terus akhirnya mereka berdua udah mikir kayak, oh iya ternyata berat juga jadi perempuan kayak gini kayak gitu. Gitu. Berarti kan tetap harus melibatkan laki-laki. Agar si laki-lakinya itu juga dia sadar. Muncul kesadaran baru bahwa pekerjaan rumah itu tidak lantas semua menjadi pekerjaan perempuan. Berarti perlu deal-dealan ya. Tapi kadang
jarang laki-laki itu mau ikut diskusi sama perempuan gitu loh. Nah itu, kan itu tantangannya. Kalian bercita-cita ingin menjadikan sebuah kehidupan yang ya bisa dikatakan setara antara laki-laki dan perempuan, tidak ada lagi diskriminasi, tetapi jarang ada laki-laki yang begitu, sehingga kan memang perlu semakin diseringkan ini dibicarakan gitu kan. Kamu pernah punya pengalaman begitu juga? Kalau buat laki-laki diajak diskusi tentang perempuan, memang jarang banget yang bisa ya. Cuman kalau dari luar itu kita juga bisa banyak lihat laki-laki juga banyak kok tertarik sama isu perempuan. Salah satunya itu ada di buku The Alpha Girls Guide. Itu penulisnya itu laki-laki gitu. Penulisnya laki-laki, Henry Manampiring. Nah, dia juga di situ tertarik sama pembahasan tentang perempuan dan lain-lain. Kenapa Kak? Terus jadi kayak berbicara tentang perempuan juga kita perlu dari sudut pandangnya laki-laki juga gitu. Oke, berarti perlu melibatkan dua-duanya. Perlu banget ya. Karena kan misalnya perempuan toh tapi ngeblok sama laki-laki juga akhirnya tidak menyelesaikan juga ya, hanya ngobrol-ngobrol di itu, jadi perlu dilibatkan juga dua-duanya. Perlu. Oke, kita kembali ya ke soal tema catcalling ya. Ya. Sementara pelakunya adalah laki-laki umumnya. Kalau yang kalian alami berarti kan ya laki-laki itu. Nah, kondisinya adalah kalian ngajak diskusi, kalian ngobrol kayak gini, laki-laki itu jarang datang, jarang mau terlibat. Tadi solusinya adalah ya harus diomongkan bareng-bareng laki-laki sama perempuan ngobrol bareng, dunungan. Mereka nggak pernah datang, mereka jadi pelaku catcalling. Nah, gimana tuh? Untuk menghadapi dunia yang ya kalian kan pernah mengalami catcalling. Lah laki-laki ini nggak pernah datang diskusi ya. Jangan-jangan mereka yang fatal kan akhirnya mereka pun nggak sadar kalau mereka menyakiti hati orang. Ya benar. Dianggap cuma bercanda. Lah kalian bolehlah ngomong ini biar dengar. Gimana? Harusnya kayak gimana? Apa yang meresahkan dari sebuah catcalling menurut kalian? Ya tujuannya tadi sih. Tujuan dan dampaknya. Sebenarnya catcalling tuh ada nggak semua perempuan tuh punya trauma di baliknya. Kadang ada yang perempuan kuat tuh dia kayak ya bodo amat aja, nggak nanggepin dan lain-lain. Tapi kalau misalnya ketemu sama perempuan yang dia di catcalling tuh punya pengalaman buruk, dia udah trauma sama mentalnya juga, itu tuh walaupun niat si cowok bercanda, tapi bisa bahaya bagi si korbannya gitu loh Kak. Gitu. Jadi itu tergantung juga sih. Jadi makanya laki-laki juga penting buat ngerti bahwa walaupun hal yang di awalnya kayak bercanda, tapi itu sebenarnya bisa juga berdampak buruk bagi orang lain gitu. Mungkin tahu tempat aja sih. Kalau mau bercanda lebih baik sama orang yang udah paham aja. Kalau orang yang nggak dikenal tuh catcalling kayak gitu tuh ya bahaya banget sih sebenarnya. Kalau buat Beverly gimana? Melihat dunia yang kamu juga pernah mengalami soal catcalling ini? Ya kalau buat aku, kalau kita nggak bisa bungkam mulut orang, ya kita bisa tutup telinga. Gitu aja. Berarti proaktif ini ya, menjalankan apa yang bisa memang kamu jalankan. Kalau nggak bisa menutup mulut orang, kita bisa tutup telinga. Ini menarik sih. Keamanan diri sendiri aja. Nice quote dari ini. Nah, Din, buat seperti itu. Itu Beverly itu. Kalau kita nggak bisa tutup mulut orang, kita bisa menutup telinga kita. Itu menarik gitu. Jadi kan basisnya adalah memang kita menjalankan apa yang memang dapat kita lakukan aja, sambil terus berusaha untuk menyuarakan yang kayak gini-gini ini. Hitungannya di Bojonegoro ini kamu sering nggak melihat atau merasakan catcalling itu? Atau cuma sesekali aja pengalamanmu seumur hidup ini? Aku di Bojonegoro, alhamdulillahnya nggak pernah ketemu orang yang catcalling sih. Oke, nggak pernah berarti, tapi di luar Bojonegoro berarti ya? Iya, di luar Bojonegoro pernah. Oke, kalau Beverly? Kalau aku ya kalau ketemu teman-teman di jalan kayak gitu tetap catcalling. Oh iya, basismu adalah tadi temenmu ya? Ya. Tapi itu juga jadi tantangan sih buat teman-teman yang nongkrong. Gimana caranya membuat bercandaan yang lucu tapi tidak menyinggung hatinya orang? Nah, gimana tuh? Gimana tuh? Nah itu, yuk gabung di Unigoro. Jadi apapun persoalannya silakan gabung di Unigoro pada tahun 2024. Wes pak, pokok ngono benano. Kuwi lho. Berarti seperti itu. Oke. Nah, catcalling begitu. Sebenarnya memang ini rumit, ada tantangan juga karena kalian ngomong seperti ini, tapi mungkin yang kalian ajak ngomong juga belum sadar atau belum berkeinginan untuk terlibat dan sebagainya.
Jadi saran dari Beverly tadi adalah ya selagi kita belum bisa membungkam mulut orang, kita bisa tutup telinga. Nah sekarang kita bicara satu lagi tema tentang perempuan yang ini menarik juga. Pendapat kalian tentang poligami? Waduh. Menarik ini poligami. Waduh. Gimana ini menurut kalian? Poligami. Boleh nggak dulu deh? Beverly gimana? Kalau aku sih nggak mau dipoligami. Kalau kamu nggak mau dipoligami, Nggak mau. kenapa? Ya, Ini boleh diminum Aku aja kalau bisa- sesak dulu. Mau shock dulu ya? Iya. aku aja bisa setia, masa yang laki-laki enggak kayak gitu kan? Kuat dua lah. Aku aja bisa setia, masa laki-laki enggak. Kan aku juga mau disetiain juga. Asik. Kamu nggak mau ya sayangnya dibagi-bagi ya? Iya, aku nggak Ono mau. lagunya wih, tanyanya ya. Boleh? Kalau kamu nggak mau, sejujurnya kamu nggak mau Nggak mau. soal dipoligami itu ya. Dia Enggak, sama aku juga enggak sepakat sama nggak apa ini? Enggak sepakat, enggak mau dipoligami. Oke, kamu nggak mau dipoligami Iya. karena Alasannya sama juga karena iya bisa setia, kenapa laki-lakinya nggak bisa terus kayak satu aja ribet, kenapa harus mau 4 gitu loh. Bener. menurutmu secara general poligami menurutmu gimana pendapat tentang poligami ini? Secara general aja, bukan preferensi kamu mau atau tidak dipoligami. Tapi poligami ini gimana? Kalau kalau tarik dari apa namanya itunya agama, kan di Islam dibolehin poligami tuh. Laki-laki boleh punya pasangan sampai 4. Cuman kan kebanyakan orang itu menganggap dari sejarah itu Nabi Muhammad aja boleh poligami, masalah sekarang kita nggak boleh. Dan apalagi namanya tuh dulu tuh tujuan poligaminya dulu lah Kak, tujuan poligaminya itu apa gitu. Mungkin ada orang, ada perempuan yang bisa mengizinkan dengan rendah hati, dengan ikhlas mengizinkan suaminya beristri lagi, mungkin karena dia tidak bisa memberikan keturunan. Banyak faktor dulu sih, tujuannya dulu sih menurutku. Kalau poligami itu buat apa? Kalau poligami cuman buat gak bisa adil, sedangkan adil itu poligami kan caranya harus adil. Sedangkan kalau misalnya adil menurut istri pertama itu belum tentu adil buat istri kedua gitu loh. Kayak gitu. Itu menurutku jangan main api lah ya. Kalau Beverly gimana secara umum tentang poligami? Terus kalau Pendapatmu? bilang tadi Nabi Muhammad bisa poligami, tapi yang menurut aku tahu, yang aku tahu itu sebelum Siti Khadijah meninggal itu Nabi Muhammad gak sama siapa-siapa. Iya. Iya, benar. Dia monogami ya. Iya. Jadi kalian wis pokok karena ini yo sebenarnya sejujurnya sulit ya adil dengan dua perempuan. Saya aja mungkin tidak adil, lebih sering tanya ke Beverly daripada Dea ini. Sulit tuh. Adilnya apa dulu? Iya, Gimana benar, ini? benar. Takarannya adilnya dulu. Apakah proporsi waktunya? Saya ngasih waktu ke Dea berapa menit, ke Beverly berapa menit, atau proporsi jumlah pertanyaannya? Benar. Kan ribet seperti itu. Jadi kalian juga ya apa namanya menghindari itu. Menghindari itu. Tapi kalau kata Habib Hussein, nah gitu. Kalau kata Habib Hussein itu konon poligami itu pintu darurat pesawat. Dia itu harus ada, tapi jangan dibuka kalau memang nggak butuh-butuh banget. Ya. Jadi Berarti harus tujuannya- bener-bener ini dulu, harus bener-bener. Kalau kamu nggak buka mati ki, ini Iya. loh. Jadi baru boleh itu. Jadi bukan terus pengen dolanan terus sini-sini dibuka. Jadi kata Habib Hussein sih begitu. Iya, benar sekali. Ya saya kan apa ya yang nggak tahu banyak lah, jadi ngutip orang aja. Nah satu lagi kasus, jadinya tadi kita bilang satu ya, ada lagi kasus ini menarik. Waktu yang kemarin ada yang viral, laki-laki masuk gerbong perempuan di Jakarta, tahu nggak? Gerbong. Gerbong kereta. Jadi ada laki-laki masuk gerbong khusus perempuan, tahu nggak kasus itu? Sayangnya aku nggak tahu lagi. Aduh, tak bukan di saya. Lagi kok ben ditayangno karo editor Tahu iki. di pesawat sih. Itu yang pilot sama Iya. Oh, aku selingkuh. Gak, sece, gak itu, gak. Yang ini. Oke. Tapi banyak kok Kak cowoknya. Banyak. Cowoknya banyak tapi gerbong khusus perempuan ini. Tapi emang udah dibilangin kalau itu Gerbong perempuan. gerbong perempuan. Iya, Udah gerbong perempuan. tahu. Sudah tahu. itu mereka pengen naik kereta atau Pengen bareng-bareng? pengen Oh, cepat, kan? Jadi pengen cepat lalu mereka masuk ke gerbong perempuan. Menurut kalian gimana? Yang ini? Nah, aku ada dua. Gak bisa kita satu arah ya, karena bisa jadi
si cowoknya kan tadi alasan karena buru-buru. Terus mungkin bisa jadi dia nggak tahu atau misalnya ya kayak alasannya dulu deh Kak gitu loh. Yang laki-laki itu. Kayak harus cari tahu dulu dan lebih berhati-hati lagi lah. Yang membuat ngamuk itu kan karena memang itu gerbong khusus perempuan. Iya, ada tandanya. Ada tandanya. Itu memang khusus perempuan dan ada banyak laki-laki yang masuk ke sana. Gitu yang bikin ngamuk netizen itu. Nah, menurut Beverly. Udah ada Itu kan udah ada tandanya, Bu. Iya. Udah ada tandanya. Kenapa Gitu. kenapa masuk lagi? Nah, Cari mati. menurut Beverly. Itu salah yang laki-laki sih. Udah tahu ada tandanya. Terus udah tadi kan kayak disorakin kayak gitu, kenapa nggak keluar kayak gitu? Oh gitu. Kamu nggak setuju berarti? Oh, bukan setuju, saya juga nggak setuju. Iya. Tapi menurutmu ya laki-laki harusnya tahu kondisi itulah ya. Seperti itu. Oke. Masuk ngono tok. Lebih panjang lah jawabannya. Udah. Tambah durasi 1 jam lagi. Janganlah. Janganlah ya. Oke, kita sudah bicara soal catcalling, kita sudah bicara soal poligami, kita sudah bicara mendengar pendapat dari dua orang ini. Ini waktu pertanyaan ini dimasukkan, yang membuat pertanyaan dia itu kayak gini. Ini kayaknya dia ngerti deh. Tivano nggak ngerti. Yang mana? Yang video ini tadi. Nggak ngerti. TikToknya dia ki sini mau apa tuh? Enggak. Nah gitu. Tadi juga mereka berdua sudah berbicara tentang apa saja yang dapat dibagikan tentang hidup kesalingan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Gitu kan, bahwa ya perlu dibicarakan baik-baik, tidak lantas apa-apa keputusan itu laki-laki yang mengambil keputusan, tapi harus ada pembicaraan karena perempuan juga manusia. Saya menutup podcast ini dengan sebuah quote yang saya suka. Ini saya tahu dari teman saya ini, yakni human right is kayaknya kualik. Woman right is a human right. Nah, kayak gitu. Oke, lo kan bahwa ternyata sekali lagi mahasiswa Unigoro tidak hanya dia itu kuliah. Ya kuliah itu harus dilakukan, penting dilakukan, tapi kalian kalau masuk ke Unigoro ada banyak sekali ragam yang dapat kalian temui, termasuk dua orang ini, Mbak berbaju hitam dan Mbak berbaju pink ini, bahwa ternyata ada aktivis-aktivis di Unigoro yang bicaranya soal perempuan. Jadi gak usah ragu-ragu, gak usah neko-neko. Unigoro ini mantap banget. Kalian mau cari mahasiswa sing bisa ngeband, ada mahasiswa sing bisa main basket, ada mahasiswa yang paham isu perempuan, ada mahasiswa yang paham dunia perkopian dan nongkrong-nongkrong, ada mahasiswa sangat yang banyak dan apa mana sih ini? Nari juga ada. Alah wes, luwe. Silakan kamu semua yang masih bingung bimbang, wes masuk aja jalur apapun, wes gak peduli aku. Pokok apa Unigoro, mah serbu, mah reguler, mah merdeka, wes ora peduli. Wes pokok masuk Unigoro, mantap toh? Aja itu. Oke, seperti yang sudah karena episode ini sekali lagi tidak ada suguhan yang dapat diberikan kedua narasumber, kita ganti dengan merchandise khas bakso. Langsung set. Nah, silakan dibagi. Skena. Oke, Terima kasih ya, kasih. teman-teman yang sudah berkenan hadir di podcast bakso episode entah keberapa. Pokoknya kita sudah banyak dapat insight dari dua narasumber kita, dari Mbak berbaju hitam dan berbaju pink ini, keren sekali. Udah siap? Tambah closingan nih. Bakso! Info! Mencari info.